بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Al-Jami' As-Shaghir wa Ziyadatih. Dan kita masih membahas huruf alif pada hadis 1191. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illam tajidu, jika kalian tidak mendapati, illa kecuali marabidul ghanam, kandang-kandang kambing, wa aqanal ibil, dan kandang-kandang unta, fasallu, maka salatlah fi marabidil ghanam, pada kandang-kandang kambing. Wala tusallu, dan janganlah kalian salat fi aqtanil ibil, pada kandang-kandang unta. Kenapa? Fa innaha, karena sesungguhnya unta itu khuliqat, diciptakan minasyayatin, dari setan-setan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan tiga hal. Yang pertama, bahwa kita boleh sholat di kandang kambing. Maka secara tidak langsung hadis ini menunjukkan bahwa tai kambing tidak najis. Kalau tai kambing najis, tidak mungkin kita diperbolehkan sholat di kandang kambing. Dan ini adalah kesepakatan seluruh para ulama selain Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, boleh sholat di kandang kambing apabila kita kasih alas sehingga kita tidak terkena atau yakin tidak terkena tai kambing. Sehingga kalau tidak aman dari tai kambing, tidak boleh. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi mayoritas para ulama mengatakan Nabi tidak menyuruh pakai alas, Nabi tidak mengatakan harus aman dari tai kambing, berarti pendapat yang ini lebih kuat. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan larangan sholat di kandang unta. Ini bukan karena najisnya, Pak. Karena konsepnya adalah kalau hewan itu halal dimakan, berarti tainya apa? Suci. Kalau haram dimakan, maka tainya najis. Nah, sekarang unta halal atau haram? Halal, sepakat para ulama. Berarti sebabnya bukan karena najis, tapi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa sebab larangan sholat di kandang unta itu karena dia diciptakan dari setan. Nah, diciptakan dari setan ini sebagian orang salah paham. Dikira setan itu salah satu maninya atau bagian maninya diambil kemudian terciptalah apa? Unta tadi. Ini enggak benar. Yang dimaksud diciptakan dari setan maksudnya dia punya sifat menyerupai setan, yaitu suka mengganggu. Maka sebab larangannya adalah dikhawatirkan pas kita sholat di kandang unta tadi akan bedal, lari, dan mengganggu dan sebagainya. Saya pernah melihat satu video, kayaknya video sungguhan, bukan video tulanan. Jadi ada orang digigit unta, digigit sampai kepalanya itu terangkat begini. Jadi Masya Allah, unta ngeri juga. Kemudian dilempar sama unta tadi. Nah, kalau panjenengan lagi sholat di situ, kemudian digigit unta gimana? Dilempar gitu, berdarah-darah kepalanya. Nah, maka unta tidak seperti kambing, dia mempunyai sifat mengganggu sehingga kita tidak boleh sholat pada kandang unta. Kita lanjutkan 192. Illam tajidi, jika kamu tidak mendapati lahu, bagi dia maksudnya peminta-minta, syai'an, sesuatu, tu'tinahu, yang engkau berikan kepada, yang engkau memberikan sesuatu tadi, iyahu, kepada si miskin itu, si minta-minta tadi, illa, kecuali zilfan, telapak kaki kambing, muhraqan, yang dibakar, fadfa'ihi, maka serahkanlah
telapak kaki kambing tadi ilaihi kepada si peminta-minta fi yadihi pada telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau ada orang miskin minta-minta, maka kita disuruh oleh Nabi dengan perintah yang dahsyat untuk memberikan. Meskipun yang kita berikan hanya sepele. Punyanya uang 1.000, nggak apa-apa, kasih 1.000. Punyanya karat, nggak apa-apa, kasih karat. Jadi jangan sampai dia menumpuk dua kesusahan. Satu kesusahan karena lapar, dua kesusahan karena tidak mendapatkan apa-apa padahal sudah minta kepada Anda. Sudah sudah mengetuk pintu rumah Anda, tapi sia-sia nggak dapat apa-apa. Nah, jangan dikumpulkan dua kesusahan pada dia. Sudah cukup dia susah, yaitu kelaparan gara-gara miskin, itu sudah satu kesusahan. Maka harus dikasihkan meskipun apa? Zilfan muhraqah. Maka kata-kata ini, zilfan muhraqah, ini hanya mubalaghah. Karena telapak kaki kambing itu nggak bisa dimakan, Pak. Semua kita tahu kan, kambing ada telapak kakinya itu. Apakah bisa dimakan? Nggak bisa. Nah, maka ini mubalaghah. Maksudnya kalau tidak ada apa-apa selain kurma satu misalnya, kasih kurma satu. Jangan meremehkan. Maka hadis ini juga mengingatkan kita sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Beliau mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kamu meremehkan sedikit pun dari kebaikan. La tahqiranna syai'an minas sadaqah. Jangan kamu remehkan sedikit pun dari sedekah. Walau bisyikki tamrah, meskipun hanya separuh kurma. Hadis riwayat Imam Muslim. Tapi tampaknya hadis ini untuk masa kita sekarang kurang cocok. Karena banyak orang minta-minta bukan karena miskin, tapi karena pekerjaan. Dan orang-orang seperti itu, kalau kita kasih uang misalnya 100 rupiah, pasti marah itu. Wopo di gua. Nah, maka jelas bahwasanya yang dimaksud oleh Nabi ini betul-betul peminta-minta yang memang kelaparan, dia butuh minta. Zaman dulu memang orang minta itu karena miskin. Bukan seperti sekarang, minta-minta karena pekerjaan. Sementara rumahnya sudah lebih bagus daripada orang yang didatangi tersebut. Nah, bukan seperti itu yang dimaksud oleh Nabi. 193. In nazaltum, jika kalian singgah di qaumin pada satu kaum, fa'amaru, lalu mereka memerintahkan lakum terhadap kalian, bima yang bagi dengan sesuatu yang pantas lidhaifi untuk tamu, faqbalu, maka terimalah. Fa'in, maka jika lam yaf'alu, mereka tidak melakukan, maksudnya tidak menyuguhi tamu tadi, fakhudhu minhum, maka ambillah dari mereka haqqad dhaif, haknya tamu, alladzi yanbaghi lahum, yang pantas bagi mereka. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, kalau kita bertamu kemudian disuguhi apapun yang pantas untuk tamu, maka kita disuruh menerima. Dan tidak boleh kita banyak tanya, ini halal atau haram, ini dapat dari mana, nggak boleh. Ini menimbulkan suudzon seperti itu. Seolah-olah orang yang punya rumah tadi pekerjaannya haram. Maka Nabi mengatakan, iqbalu, ya, terimalah, nggak usah banyak tanya, terimalah. Sebagaimana dalam hadis yang lain, wala yas'al anhu. Rasulullah mengatakan, idza dafala ahadukum ala akhi, kalau seseorang masuk ke rumah saudaranya yang muslim, lalu dikasih makanannya, hendaklah dia makan dan tidak usah bertanya tentangnya. Kalau dikasih minuman, hendaklah minum dan tidak usah bertanya tentang minuman tersebut. Hadis riwayat Hakim. Karena banyak tanya ini menimbulkan kecurigaan berarti. Berarti kita tidak percaya bahwa saudara kita muslim ini pekerjaannya halal. Maka seperti ini tidak ada kepada pemilik rumah. Terima saja. Kemudian yang kedua, kalau kita bertamu tidak disuguhi apapun, maka boleh kita ngambil tanpa izin pemilik rumah. Misalnya di situ ada teh di atas lemari, tapi tidak diberikan kepada kita. Nah, maka kita langsung ambil, kita minum, nggak apa-apa. Kenapa? Itu adalah haqqad dhaif, haknya tamu. Maka kalau kita bertamu kepada seseorang, tidak disuguhi apa-apa, padahal dia punya warung. Nah, langsung masuk warungnya aja, Pak. Langsung ngambil sendiri.
Nah, kalau disuruh bayar maka jawab, saya nggak perlu bayar karena diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak disuguhi maka apa? Boleh untuk ngambil yang sesuai dengan apa namanya pantasnya tamu. Tamu itu pantasnya dikasih apa? Kasih minuman, kasih snack nih. Seperti itu. Kita lanjutkan 119. In wajadtum jika kalian mendapati ghaira aniyatihim selain dari wadah mereka, yakni yang dimaksud adalah ahlul kitabi, ahli kitab, Yahudi Nasrani. Fala ta'kulu maka janganlah kalian makan fiha pada wadah tadi. Wa illam tajidu jika kalian tidak mendapati faghsiluha maka cucilah wadah tadi wa kulu fiha dan makanlah kalian padanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini bicara tentang wadah yang dipakai oleh orang kafir tapi najis. Karena sababul wurud hadis ini bicara tentang hal itu. Para sahabat tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami punya tetangga Yahudi atau Nasrani. Dalam riwayat yang lain, kami safar kadang-kadang bersama Yahudi Nasrani atau mampir di satu kampung di situ Yahudi Nasrani. Kemudian mereka memakan pada piring mereka babi. Babi najis tidak? Najis. Mereka minum pada gelas mereka minuman keras. Najis tidak? Najis. Menurut mayoritas para ulama. Nah, maka para sahabat bertanya, boleh enggak bekas makan babi mereka kita pakai? Bekas minum miras mereka kita pakai. Nah, maka Nabi katakan, kalau kalian mendapati selain wadah itu, jangan dipakai. Tapi kalau tidak mendapati ya silahkan dipakai setelah irsil, setelah dicuci dulu. Maka bukan berarti wadahnya orang kafir najis, bukan, salah. Sebagian orang salah paham, dikira wadah orang kafir najis, tidak. Maka kalau satu keluarga misalnya, bapak ibu kafir, anak-anaknya ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, anak-anaknya ini masih tinggal bersama orang tuanya. Makan pakai wadahnya bapaknya, pakai wadahnya ibunya, meskipun bekasnya ibunya, nggak ada masalah. Ibu makan belum habis misalnya, nah, kemudian kasihkan anaknya, anaknya muslim, ibunya kafir. Nah, ini dimakan nggak ada masalah, nggak najis. Nah, mereka salah paham mungkin karena tidak mengetahui sebab pertanyaan sahabat Nabi tadi yang menyebabkan munculnya hadis ini. Atau karena salah paham dengan ayat ini. Allah mengatakan pada surat At-Taubah ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu hai orang beriman, innamal musyrikun najas. Tiada lain orang kafir itu najis. Nah, mungkin salah paham karena ini. Padahal yang dimaksud najis ini bukan najis zahirnya, tapi najis batinnya. Para ulama tafsir mengatakan mereka najis karena hatinya ada kesyirikan. Syirik itu najis. Sehingga kalau kita misalnya ketemu orang kafir salaman, nah ini nggak perlu dicuci tangan. Kenapa? Tidak najis zahirnya. Jadi orang tua kafir, anaknya muslim, serumah. Salaman gimana? Nggak ada masalah. Dicium tangannya gimana? Penghormatan kepada orang tua, nggak apa-apa. Kita lanjutkan 195. Iya'ish jika hidup hadzal ghulam anak kecil ini, fa'asa maka semoga atau barangkali ya, fa'asa maka barangkali alla yablugha bahwasanya dia tidak mencapai al-harama usia pikun hatta sehingga taqumas sa'ah terjadi kiamat. Hadis riwayat Muslim. Jadi waktu itu ada anak kecil. Maka Rasulullah mengatakan, anak kecil ini kalau usianya panjang, maka belum sampai dia mencapai usia tua renta itu sudah terjadi kiamat. Nah, muncul pertanyaan, kiamat apa yang dimaksud di sini? Bukankah sampai hari ini pun belum terjadi kiamat? Nah, yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah kiamat kecil, yaitu kiamatnya generasi sahabat. Maka sahabat Nabi itu terakhir wafat sekitar tahun 100 Hijriah. Maka satu generasi itu dihitung 100 tahun. 100 tahun berikutnya, generasi berikutnya. 100 tahun berikutnya, generasi berikutnya. Nah, kita ini sekarang pada tahun berapa? 1444. Berarti sudah sekitar 14 abad setelah Rasulullah SAW.
Maka yang dimaksud di sini as-sa'ah adalah kiamat kecil, yaitu kiamatnya generasi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya anak ini kalau dia masih hidupnya lama, maka belum sampai usia pikun, semua sahabat sudah mati sudah. Ini yang paling terakhir tersisa dia yang belum mati. 196. Iyakun jika adalah dia, huwa dia adalah Dajjal. Iyakun jika adalah dia, yaitu seseorang yang dimaksud huwa dia, yaitu dia Dajjal, falan tusallat maka kamu tidak akan diberikan kemampuan alaihi terhadap dia. Wa illam yakun dan jika tidak adalah anak ini huwa dia Dajjal, fala khaira maka tidak ada kebaikan laka bagi engkau fi qatlihi di dalam membunuhnya. Hadis muttafaqun alaih. Ini hadis tidak akan kita paham kecuali tahu ceritanya. Di masa Nabi ada seorang anak kecil, tapi dia sering mengetahui perkara-perkara gaib. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengecek anak tersebut kayak apa. Maka Nabi mendatangi rumahnya anak tadi. Ternyata dia sedang di luar rumah, berada di bawah pohon, dia lagi umi berkata sendiri. Nah, maka Rasulullah mendekat. Ketika Rasulullah mendekat, maka ibunya tahu. Maka ibunya teriak, anak, hati-hati, itu ada Muhammad datang. Nah, maka akhirnya dia berhenti dari umi-uminya tadi. Nah, maka Rasulullah bersabda, seandainya anak ini dibiarkan oleh ibunya, kita akan mendengar dia ngomong apa tadi. Tapi sayangnya ibunya sudah meneriaki dia sehingga kita tidak tahu apa yang dia ucapkan. Nah, kemudian oleh Nabi dites, anak kecil, kamu bersaksi enggak bahwasanya saya adalah utusan Allah? Maka dia mengatakan, Anda itu utusan untuk orang-orang Arab saja, selain Arab enggak. Kurang ajar sekali kan ini. Jadi Nabi ingin ngetes apakah anak ini calon Dajjal atau bukan. Karena beredar isu bahwa dia apa? Dajjal. Nah, maka setelah dia menjawab kurang ajar seperti itu, Sayyidina Umar marah. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya bunuh anak kecil ini karena kurang ajar sama engkau. Jadi pengennya Sayyidina Umar itu, kalau ini Dajjal, maka saya bunuh supaya nggak ada Dajjal. Nah, maka kata Nabi, kalau dia itu betul-betul Dajjal, kamu tidak mungkin diberi kekuasaan oleh Allah untuk membunuh dia. Kenapa? Dajjal sudah ditakdirkan oleh Allah akan muncul di akhir zaman. Kamu pengen bunuh sebelum dia muncul, ya nggak mungkin. Berarti ingin merubah takdir Allah, nggak bisa diubah. Kata Nabi, kalau dia bukan Dajjal, maka nggak ada kebaikannya kamu membunuh anak kecil. Ngapain anak kecil dibunuh? Nah, sehingga akhirnya dibiarkan dia hidup. Kemudian Rasulullah wafat, anak ini semakin dewasa. Dan para sahabat masih rancu terhadapnya. Ada dua kelompok sahabat. Kelompok pertama mengatakan yakin ini Dajjal ini. Kelompok kedua mengatakan tidak, bukan Dajjal. Karena tanda-tanda Dajjal meskipun ada pada dirinya, tetapi juga ada tanda-tanda yang menunjukkan dia bukan Dajjal. Kemudian si orang ini, anak kecil ini, namanya siapa? Pernah dengar? Ibnu Sayyad atau Ibnu Sa'id. Nah, silakan disebut Sayyad atau Sa'id, sama aja. Dia kemudian melakukan ibadah haji bersama para sahabat. Kemudian suatu saat berada di bawah pohon bersama salah satu sahabat Nabi, kalau tidak salah itu Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, kemudian berdua saja, Abu Sa'id sama Ibnu Sayyad ini. Maka Ibnu Sayyad tanya kepada Abu Sa'id tadi, hei Abu Sa'id, apakah kamu meyakini seperti orang-orang meyakini bahwa saya Dajjal? Kemudian Ibnu Sayyad mengatakan, kalau saya Dajjal, maka kenapa saya Muslim? Padahal Dajjal tidak Muslim. Saya haji bersama engkau, berarti kan Muslim. Kemudian Dajjal itu kata Nabi tidak bisa masuk Madinah, tidak bisa masuk Makkah. Lah saya kan tinggal di Madinah. Dan sekarang bersama-sama ibadah haji bersama engkau di Makkah. Kemudian Dajjal itu tidak punya anak. Lah saya kan punya anak. Nah, maka akhirnya Abu Sa'id meyakini, oh ini berarti bukan Dajjal. Tapi setelah itu Ibnu Sayyid bertanya, saya tahu di mana tempatnya Dajjal. Sekarang ini Dajjal sembunyi di mana? Saya tahu. Dan seandainya saya ditawari untuk menjadi Dajjal, nggak ada masalah. Wah, maka Abu Sa'id langsung marah dia. Kurang ajar orang ini.
Jadi memang bukan Dajjal tapi apa? Tampaknya grupnya Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya orang ini hilang, Pak. Akhirnya orang ini apa? Hilang. Bukan pas di situ hilang, bukan. Pas ada kejadian peperangan di Madinah, waktu itu namanya peperangan Harrah pada masa khilafah Bani Umayyah. Nah, kemudian Ibnu Sayyad ini dalam peperangan tadi kemudian hilang. Nah, maka karena hilang kita nggak ngerti kan? Apakah betul dia itu hilang kemudian bersembunyi di tempat persembunyian Dajjal menjadi Dajjal ataukah bukan? Wallahu a'lam. Karena memang beritanya tidak jelas masalah Ibnu Sayyid ini. Maka ringkasnya para sahabat terbagi jadi dua kelompok. Ada yang meyakini sebagai Dajjal, ada yang tidak meyakini sebagai Dajjal. 197. Jika yamnah memberikan ahadukum salah satu kalian akhahu kepada saudaranya, khairun lahu, itu lebih bagus bagi dirinya min ayyakhudha, daripada mengambil alaihi terhadapnya kharjan, upah ma'luman yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini berkaitan dengan orang yang punya tanah tapi nganggur. Lebih baik mana? Lebih baik dipekerjakan, suruh garap orang, tapi kemudian kita minta gajinya atau hasilnya. Berarti misalnya dibagi dua hasilnya. Atau kita suruh orang pakai tanah nganggur kita itu dalam kondisi gratis. Nah, kata Nabi, iyamna. Kalau kamu berikan gratisan, kamu berikan maksudnya apa? Digratiskan. Silahkan pakai tanah saya nganggur. Kamu mau tanam padi silahkan, mau tanam apa silahkan. Udah semua hasilnya untuk kamu, ya, gratis semuanya. Nah, itu lebih bagus daripada kita suruh garap orang lain kemudian apa? Kita ngambil upahnya atau ngambil hasilnya. Sehingga orang yang punya tanah itu paling utama nomor satu dia garap sendiri, paling utama. Yang kedua, kalau dia tidak mau garap, maka paling utama digarapkan orang tapi tidak ngambil hasil apa. Hasilnya biar dipakai orang lain. Ini tingkatan kedua. Tingkatan ketiga adalah boleh kita kerjakan kepada orang, kemudian bagi hasil, nggak ada masalah. Sehingga silahkan pilih yang terbagus, garap sendiri. Gak punya kekuatan untuk menggarap, nah, kasihkan orang supaya gratisan. Nah, kalau menurut saya sih, kalau panjenengan pengen mengamalkan tiga-tiganya, bagus. Jadi suatu saat panjenengan pernah garap sendiri. Suatu saat atau 1 tahun misalnya panjenengan garapkan kepada orang lain tapi gratis, nggak usah apa bagi hasil. Kemudian setelah itu kemudian sebagaimana biasanya ya garap bagi hasil, nggak ada masalah. Jadi tiga-tiganya sudah kita amalkan semuanya. Tingkat pertama, tingkat kedua dan tingkat ketiga. 198. Anak saya adalah ibnu, putranya Al-Awatik, Atikah. Jadi Awatik itu jamak dari apa? Atikah. Saya adalah putranya Atikah min Sulaim, dari Bani Sulaim. Maksud Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya di antara nenek moyang Nabi itu ada perempuan-perempuan namanya Atikah. Sampai 3 orang namanya Atikah dari nenek-nenek Nabi, semuanya dari Bani Sulaim. Nah, beliau menyabdakan ini bukan dalam rangka membanggakan nasab, bukan. Tapi untuk memberitahu saja bahwasanya nenek moyang Nabi ada yang namanya Atikah. Atikah itu yang terkenal itu. Mereka punya fadilah. Jadi Nabi ingin menjelaskan fadilah nenek-nenek beliau. Ada Atikah binti Fulan, ada Atikah binti Fulan, ada Atikah binti Fulan. Semuanya orang-orang terkenal punya fadilah, punya keutamaan. Kemudian mereka dari Bani Sulaim. Kalau di total nenek-nenek Nabi yang bernama Atikah itu sebenarnya jumlahnya ada 9 orang. Semuanya namanya Atikah. Tapi yang 3 ini dari Sulaim. Nah, sehingga yang 6 lain bukan dari Bani Sulaim. Karena itu nama Atikah termasuk nama yang populer di kalangan orang-orang Arab. Nah, silakan dipakai, tidak ada masalah. Saya juga punya seorang ustazah namanya Ustazah Atikah atau Ustazah Etika. 199. Anak saya Abul Qasim adalah Abul Qasim. Allah itu yu'ti, memberi, wa ana sementara saya aqsim, saya hanya membagi. Hadis riwayat Hakim sahih. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, bahwa nama kunyah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abul Qasim. Dan para ulama mengatakan nama kunyah
yaitu untuk bapak dimulai dengan abu, untuk wanita dimulai dengan ummu, itu adalah satu adab Islami yang mulia. Kenapa? Karena tidak ada adab ini di umat-umat yang lain. Adanya pada umat Islam. Yang bapak abu, yang ibu ummu. Sehingga sangat dihasung setiap orang memiliki apa? Nama kunyah. Karena itulah saya pakai nama kunyah Abu Zaidan, padahal belum nikah waktu itu. Saya masih santri, sudah namanya Abu Zaidan. Jadi Abu Zaidan bukan karena anak saya pertama Zaidan, bukan. Sebelum nikah malah sudah Abu Zaidan. Kenapa? Adanya adab Islami yang dihasungkan oleh para ulama untuk dipakai oleh kaum muslimin. Tidak wajib, tidak nih, tapi adab Islam yang bagus. Kemudian yang kedua, maksud hadis ini, Allah yang memberi, saya yang membagi. Itu maksudnya, kalau Nabi SAW membagi-bagi ghanimah dan sejenisnya, itu pembagiannya itu sudah berdasarkan wahyu dari Allah. Sehingga jangan diprotes. Ada yang dikasih sedikit, ada yang dikasih banyak. Jangan protes. Kenapa? Allahu yu'ti, yang ngasih itu Allah. Allah kirim kepada dia banyak, karena memang saya diwahyui oleh Allah untuk kasih banyak. Sementara yang sini dikasih sedikit, saya diwahyui oleh Allah untuk kasih sedikit. Jadi jangan diprotes. Oke, semuanya harus apa? Terima dengan apa yang dibagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga makna hadis ini semakna dengan ayat Quran pada surat Al-Anfal ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepada engkau tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Artinya mau dibagi gimana? Bebas Rasul. Gak boleh kita apa? Mengkomentari. Karena sebagian orang itu ada yang gak puas. Ya Rasulullah, kenapa engkau kasih saya sedikit? Yang sana banyak. Nah, gak usah komentar begitu ya. Sudah sesuai wahyu, udah terima saja. 1200. Ana saya ini atqakum, orang yang paling takwa di antara kalian, lillah, kepada Allah, wa a'lamukum, dan paling tahu di antara kalian bi hududillah, dengan batasan-batasan atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hadis ini adalah komentar Nabi terhadap beberapa sahabat Nabi yang terlalu sungguh-sungguh ibadah. Sehingga mereka sungguh-sungguh ibadah, satunya mengatakan saya nggak mau tidur malam untuk fokus ibadah. Satunya katakan saya akan ceraikan semua istri saya untuk fokus ibadah, nggak perlu pakai istri. Satunya mengatakan saya akan puasa terus setiap siang, nggak akan pernah tidak puasa. Nah, Rasulullah diberitahu seperti itu, beliau menegur, saya itu orang yang paling takwa. Jadi kalau kalian pengen takwa yang maksimal, tirulah saya. Kalau kamu puasa setiap hari, nggak takwa. Karena tidak sesuai dengan yang saya lakukan. Kamu tidak pernah tidur malam hari, nggak takwa itu namanya. Nah, muncul pertanyaan, orang tahajud dari Isya sampai subuh, kok malah tidak takwa? Orang setiap hari puasa sunnah, kok malah tidak takwa? Gimana itu? Karena badan kita bukan milik kita. Mata kita bukan milik kita, ini titipan Allah. Maka titipan Allah harus dijaga. Harus diberikan haknya. Haknya mata tidur, ya waktunya tidur. Tapi waktunya bangun. Pengajian waktu tidur apa waktu bangun? Nah, kalau waktu tidur adalah pengajian, silahkan. Silahkan, waktu pengajian kalau tidur, kalau memang waktunya tidur, silahkan. Tapi kalau waktunya bangun. Nah, pengajian kita kan pada maghrib sampai isya. Ini waktu apa nih? Waktu bangun. Nah, maka bangun. Nah, kita kalau pengajian semalam suntuk misalnya, dari Ba'da Isya sampai jam 3 malam pun sehari betul apa bebas ya. Nah, waktunya tidur waktunya. Nanti kalau ditegur oleh yang ngajar, dibilangi saja loh. Ini mak sesuai sunnah Nabi, jam tidur ya. Baik, kita lanjutkan 1201. Inaun, satu wadah, kainain, seperti wadah. Wa ta'amun, satu makanan, ka ta'amun, seperti makanan. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Ini hadis nggak akan dipahami kecuali tahu ceritanya. Aisyah bersama Nabi di rumahnya. Tiba-tiba Sofiyah, istri Nabi yang lain yang ahli masak, ngirim masakan kepada Nabi SAW. Nah, Aisyah marah. Loh, ini jatah saya kok. Mestinya yang masak ya saya. Apa yang dia kirim-kirim masakan ke sini? Nah, maka piring tadi yang dibawa oleh utusannya Sofiyah
ditampar oleh Aisyah. Akhirnya piringnya jatuh, makanannya tumpah. Maka Rasulullah katakan, wadah yang kamu pecahkan, kamu ganti wadah. Makanan yang kamu rusakkan, kamu ganti makanan yang lain. Nah, maka akhirnya Aisyah ambil piring yang baru, yang miliknya Aisyah, kemudian dikembalikan kepada Sofia lewat pembantunya tadi. Maka dari sini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, kalau kita merusak barang orang, maka hendaklah kita tanggung jawab mengganti yang semisal dengan barang tadi. Satu piring, ya ganti satu piring. Satu gelas, ganti satu gelas. Nggak boleh diam. Kita nabrak mobil orang misalnya, kemudian orangnya pas nggak ada di situ. Orangnya lagi tidur. Nah, kita nabrak, tapi kita tidak bilang. Ini nggak boleh. Hendaklah kita beritahu. Kemarin saya nabrak mobil Anda. Anda pas tidur. Ini sekarang saya tanggung jawab. Harus tanggung jawab begitu. Kalau nggak tanggung jawab berarti nanti nanggung di akhirat. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa namanya poligami itu sangat seringkali terjadi yang namanya apa? Namanya apa? Eh, ya percekcokan dan sebagainya dan sejenisnya. Meskipun itu istri Rasulullah SAW, Aisyah itu kan fadilahnya besar, ilmunya banyak, kemudian ahli ibadah juga, ahli sedekah juga. Jadi kalau dihitung fadilahnya sudah nggak kehitung Aisyah. Tapi ternyata masih ada sisi-sisi negatif seperti ini. Ini karena apa? Poligami memang seringkali menimbulkan percekcokan begitu. Itulah rahasianya kenapa Islam melarang mempoligami seorang wanita plus adiknya, adik kandung, nggak boleh. Kenapa? Kalau dipoligami, padahal ini kakak beradik, nanti kalau sudah retak, ini berarti memutus silaturahmi. Padahal memutus silaturahmi termasuk dosa besar. Kalau mau nikahi adiknya boleh, tapi tunggu mbaknya mati dulu. Mbaknya mati baru apa? Nikahi adiknya. Boleh, boleh. Seperti teman saya. Nah, itu dia menikahi seorang wanita, kemudian mati karena punya penyakit dalam. Nah, oleh mertuanya ditawari, kalau mau sama adiknya. Nah, maka teman saya mengatakan, pun beten mawon kali. Apa namanya? Liani mawon. Karena apa? Seandainya boleh, apa boleh, seandainya apa namanya dicerai dulu atau seandainya mati dulu nggak ada masalah. Jadi dicerai dulu nggak apa-apa. Kalau apa namanya adiknya mau lagi, saya mau cerai kamu karena pengen nikah adikmu. Oh nggak apa-apa silakan, nah, boleh, nggak ada masalah. Kalau mau, kalau mau. Nah, tapi teman saya tadi mengatakan pun betul sahbu, soalnya yang mbaknya itu anak pesantren, gitu, paham. Sementara adiknya ini orang umum, mungkin nggak sabar kalau hidup sama saya. Saya seorang ustadz, biasanya pergi kemana-mana, sehingga dia ditinggal sendiri di rumah. Kalau nggak sabar nanti malah kasihan. Akhirnya tidak dia nikahi. Gitu. Tapi seandainya dinikahi boleh, karena memang tidak terpoligami tadi. 202. Ana saya ini aksarul anbiya, paling banyaknya nabi, tabaan pengikut yaumal kiamah, besok pada hari kiamat. Wa ana dan saya ini awwalu man yaqra'u, pertama orang yang mengetuk babal jannah, pintunya surga. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa nabi yang paling banyak pengikutnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disampaikan oleh Nabi dalam banyak hadis. Contoh yang lain, Rasulullah mengatakan, Inna likulli nabiyyin haudun. Setiap nabi besok itu punya telaga. Dan mereka itu berbangga-bangga siapa yang paling banyak datang ke telaga dia. Dan saya berharap bahwa sayalah yang paling banyak orang yang datang ke telaga saya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi telaga tidak hanya telaga Kautsar. Ada telaganya Nabi Muhammad, ada telaganya Nabi Musa, ada telaganya Nabi Isa, macam-macam. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan fadilah Nabi Muhammad SAW. Beliau yang pertama kali mengetuk pintu surga. Berarti waktu itu pintu surga masih apa? Tertutup. Kemudian diketuk. Yaqra itu kan mengetuk. Nah, nanti akan kita baca hadis yang lain yang menunjukkan hal itu juga. 1203. Anan nabiyu, saya adalah nabi, la kadzib, tidak dusta. Jadi bukan nabi palsu maksudnya. Ana bin Abdul Muttalib, saya adalah putranya Abdul Muttalib. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama,
bahwa kadang-kadang Nabi Muhammad SAW bisa mengucapkan kata-kata yang bentuknya seperti syair. Syair itu bagaimana sih? Syair itu adalah kalimat yang akhirnya mirip-mirip. Ib, la kadzib, Abdul Muttalib. Nah, sama-sama ditutup dengan ba. Ini namanya syair. Nah, bagaimana dengan ayat yang mengatakan bahwa wa ma 'allamnahu syi'ra? Kami tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya adalah Nabi Muhammad itu bukan penyair meskipun kadang-kadang muncul ucapan syair dari mulut beliau. Karena yang namanya penyair itu ahli syair. Seperti saya tidak bisa disebut penjahit. Meskipun kalau panjenengan ke rumah saya mungkin nemui pas saya lagi jahit. Jahit apa? Katok bolong. Tapi kalau disuruh jahit apa celana, buat celana nggak bisa. Jadi orang yang bisa menjahit kadang-kadang itu bukan penjahit. Kalau penjahit itu yang ahli menjahit. Nah, demikian juga di sini Nabi kadang-kadang mengucapkan syair tapi bukan penyair. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa boleh kita menyebutkan nenek moyang kita meskipun kafir. Ana ibnu Abdul Muttalib. Saya putranya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW, mati dalam kondisi kafir. Nah, boleh kita menyebutkan saya anaknya Pak Fulan, padahal kafir. Karena nasab itu tidak putus gara-gara beda agama. Bapak kita kafir, tetap bapak. Nggak boleh, saya nggak mengakui Anda sebagai bapak. Dosa kayak begitu. Sama juga seorang bapak kepada anak. Saya tidak akui kamu sebagai anak karena nakal. Nggak boleh, dosa seperti itu. Bahkan karena anaknya tidak muslim pun tidak boleh diakui sebagai anak. Betul-betul dia anaknya. Jadi masalah nasab tidak putus gara-gara apa? Gara-gara beda agama. Kalau warisannya putus betul, tapi nasabnya nggak putus. 204. Ana saya ini aulan nasi yang paling dekatnya manusia bi Isa bin Maryam dengan Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah, baik di dunia dan akhirat. Maksudnya gimana? Maksudnya laisa baini, tidak ada antara saya wa bainahu dengan Nabi Isa nabiyun, nabi yang lain. Wal anbiya'u, dan para nabi itu adalah auladu allatin, anak-anak sama bapak. Anak-anak sebapak. Jadi saudara sebapak. Ummahatuhum, ibu-ibu mereka syatta, beda-beda. Wadinuhum, tetapi agama mereka wahidun, satu. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Isa, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Disebut paling dekat kenapa? Karena setelah Nabi Isa tidak ada nabi lagi kecuali Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan ayat surat Yasin yang tadi kita baca tadi? Surat Yasin ayat 14. Il arsalna ilaihi muthnain. Kami kirim kepada penduduk desa dua orang nabi. Fakadzabuhuma, lalu mereka mendustakan dua nabi tadi. Fa'azzazna bithalith, lalu kami kuatkan dengan nabi yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun. Maka mereka mengatakan sesungguhnya kami kepada kalian adalah orang-orang yang diutus. Nah, ini disebutkan dalam riwayat tafsir itu adalah generasi setelah Nabi Isa alaihissalam. Katanya tidak ada nabi lagi, kok masih ada nabi? Nah, maka jawabannya adalah tiga orang nabi ini hanya nabi penerus Nabi Isa, bukan pembawa syariat baru. Jadi Nabi Isa kan punya murid-murid, mengutus murid-muridnya itu. Nah, itulah yang dimaksud sebagai apa? Mursalun, pada para utusan pada ayat ini. Mursalun, kami diutus, maksudnya diutus oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bukan Nabi pembawa syariat baru, bukan, tapi pembawa syariatnya Nabi Isa. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa semua Nabi itu agamanya satu. Dinukum wahid, yaitu agamanya Islam atau Tauhid. Sementara ibunya beda-beda. Kalimat ibunya beda-beda, ini maksudnya adalah syariatnya beda-beda. Syariat Nabi Muhammad, Quran. Syariat Nabi Musa, Taurat. Syariat Nabi Isa, Injil. Syariat Nabi Dawud, Zabur. Syariat Nabi Ibrahim, Suhuf. Nah, maka masing-masing Nabi bawa syariat-syariat yang berbeda-beda, tetapi akidahnya sama.
Apa bedanya akidah dengan syariah? Akidah keyakinan Allah satu, Allah yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang lain. Maka akidahnya satu, yaitu tauhid, mengesahkan. Tapi kalau syariah atau hukum-hukum, itu berbeda-beda. Salat di masa Nabi Musa 50 kali sehari. Salat di masa Nabi Muhammad 5 kali sehari. Nah, ini syariatnya beda. Di masa Nabi Muhammad SAW tidak boleh menikah antara seseorang dengan saudarinya. Saya menikahi adik saya sendiri, nggak boleh. Di masa Nabi Adam boleh, karena di masa Nabi Adam kalau nggak boleh nikahi adiknya, nikah sama siapa? Ya. Om bapaknya cuma Nabi Adam dan Hawa, sehingga masing-masing anaknya Nabi Adam itu yang nikah sesama saudara. Nah, berarti syariatnya berbeda. 205. Ana saya ini aula lebih dekat bil mukminin terhadap orang-orang beriman min anfusihim daripada diri mereka sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya faman tufiya barang siapa yang wafat minal mukminin dari kalangan mukmin fataraka dainan lalu dia meninggalkan utang fa'alayya qada'uh maka atas saya tanggungan maka atas tanggungan saya pelunasannya ya fa'alayya maka atas saya qada'uhu pelunasannya. Wa man taraka dan barang siapa yang meninggalkan malan harta, fahuwa maka harta itu liwarathatihi untuk para ahli warisnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, kalau ada orang muslim mati, tidak ada warisan, malah adanya utang. Maka yang nanggung itu bukan ahli warisnya sebenarnya. Yang nanggung adalah baitul mal. Kalau ada baitul mal, maka Rasulullah menjamin ya, kalau ada yang mati nggak meninggalkan harta malah meninggalkan utang, udah saya yang tanggung. Maksudnya diambilkan dari baitul mal. Nah sekarang kan nggak ada baitul mal, khalifah aja nggak ada. Nah maka seandainya ada khalifah, ada Amirul Mukminin, nyaman orang punya utang gitu. Mati nggak ada yang bisa untuk melunasi, rumah nggak punya, mobil nggak punya, apa-apa nggak punya. Orang tinggalnya di rumah istrinya, Pak, nggak punya apa-apa. Nah, maka orang seperti ini nanti dilunasi oleh Baitul Mal. Tapi kalau dia punya warisan, nah, maka cara pelunasannya adalah diambil dari warisan untuk melunasi utang. Ternyata utangnya lebih besar daripada warisannya. Sama, balik ke Baitul Mal, bukan ditanggung oleh ahli waris. Ini seandainya ada Baitul Mal. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang meninggalkan harta warisan, maka diberikan kepada ahli warisnya, tidak diberikan kepada yang lain. 1206. Ana saya ini awwalu syafi'in, pertama kali orang yang memberi syafaat fil jannah, di dalam surga. Lam yusaddaq, tidaklah dibenarkan. Nabiun seorang nabi minal anbiya, dari nabi-nabi yang lain, masuk diktu sebagaimana saya dibenarkan. Maksudnya umat saya itu lebih banyak, yang membenarkan saya lebih banyak. Wa inna minal anbiya, dan sesungguhnya sebagian nabi-nabi, nabiyan, ada seorang nabi, ma yusaddiquhu, yang tidaklah membenarkan dia, min ummati, dari umatnya, illa rajulun wahid, kecuali cuma satu orang saja. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, Nabi Muhammad umatnya paling banyak. Termasuk kita gini adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga bersama beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, Nabi itu tidak semuanya punya umat yang banyak. Ada seorang Nabi, umatnya cuma satu orang. Jadi dakwah kemana-mana itu cuma diikuti satu orang. Maka dari sini diambil pelajaran oleh para ulama. Yang namanya sukses di dalam dakwah itu bukan banyaknya pengikut, bukan. Jadi ustadz yang viral kemudian banyak yang mendengarkan, itu bukan apa disebut sukses, bukan seperti itu. Jadi sukses dalam dakwah itu apa? Sukses dalam dakwah adalah ketika yang diajarkan itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala, itu sukses. Pengikutnya satu nggak ada masalah, yang penting Allah itu. Pengikut banyak tapi Allah nggak ridho, nggak sukses itu. Kelompok sesat kan banyak pengikutnya, Pak. Syiah kelompoknya banyak kan? Di Iran banyak. Ahmadiyah banyak buka cabang di mana-mana. Apakah berarti ketika Ahmadiyah buka cabang di mana-mana itu berarti Allah ridho? Itu berarti sukses, bukan sukses.
Justru malah banyak pengikutnya tetapi menyebar kesesatan, itu numpuk-numpuk dosa semakin banyak. Orang sesat ngajak orang satu, dosanya satu aja. Ngajak orang 1.000, dosanya 1.000. Nah, maka sekali lagi, dakwah sukses bukan dihitung dari banyaknya peserta, tetapi Allah ridho atau tidak. Sehingga di sini dulu kan pengajiannya ramai tuh, sampai keluar-luar masjid nih. Kemudian karena ada tuduhan saya Syiah mungkin, akhirnya berkurang. Gak ada masalah. Bahkan seandainya ngaji cuma satu orang, nggak apa-apa. Karena sukses itu bukan banyaknya orang. Sukses adalah Allah ridho selesai. Nah, saya berharap Allah ridho. Kenapa? Karena kita sampaikan di sini hadis-hadis sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada nabi yang tidak punya pengikut? Ada. Saya nemukan dalilnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah mengatakan, "Uridat alaiya umam." Besok akan dihadapkan kepada saya umat-umat yang banyak sekali. Saya melihat ada seorang nabi, dia diikuti oleh sekelompok umat. Ada nabi yang lain diikuti oleh satu orang atau dua orang. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahad. Ada juga seorang nabi tidak punya seorang pengikut sama sekali. Nah, nabi siapa saya nggak tahu. Yang penting ada nabi yang tidak punya pengikut. Tapi tetap sukses seperti itu. Kenapa sukses? Sudah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah nabi berapa? 124.000 nabi. Nah, maka macam-macam. Ada yang diterima, ada yang tidak oleh umatnya. 207. Ana saya ini awal pertama man ya'khudhu, orang yang memegang bihalqati dengan lingkaran babil jannah, pintunya surga. Fa'uqaqimuha, lalu saya menggerakkan lingkaran tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi maksudnya Nabi yang pertama kali minta dibukakan pintu surga. Nah, pintu seperti biasa kita ketahui, bagian pegangannya itu apa? Ada sesuatu yang melingkar itu. Nah, itulah yang dipegang oleh Nabi, digerak-gerakkan. Tolong dibukakan, tolong dibukakan. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan, malaikat membuka pintu surga. Kemudian menyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man anta? Siapa kamu? Fa'aqulu, maka saya jawab, Muhammad, saya Nabi Muhammad. Fayaqulu, maka malaikat tadi mengatakan, bika umirtu alla aftaha li ahdin qablak. Dengan sebab kamu, wahai Muhammad, saya disuruh oleh Allah untuk tidak membukakan kecuali engkau yang pertama kali. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwa awalnya pintu surga itu apa? Tertutup. Siapa yang membuka? Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu sudah dibuka oleh Nabi Muhammad SAW, maka umat manusia itu masuk surga tanpa perlu untuk diketuk pintunya lagi. Mereka datang itu sudah terbuka pintunya. Berarti ini kemuliaan bagi Nabi Muhammad SAW. Siapapun masuk surga, Nabi punya jasa. Kenapa? Beliau yang membukakan pintunya. Maka hadis-hadis ini nggak bertentangan dengan kalam Allah dalam Al-Quran surat Az-Zumar. Nanti kita baca insya Allah surat Az-Zumar di salat isya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang bertakwa digiring masuk surga. Sehingga ketika mereka datang ke surga, wa futihat abwabuha. Pintu-pintunya sudah terbuka. Pintunya tidak tertutup. Lah tadi katanya tertutup. Tertutup itu sebelum Nabi Muhammad datang. Begitu Nabi Muhammad datang, nah, dibukakan oleh malaikat sehingga semuanya datang ke surga tanpa perlu ngetok pintu lagi. 1208. Ana saya ini bariun, berlepas diri, mimman halaqa, dari orang yang mencukur gundul, wasalaqa, dan orang yang menampar-nampar pipi, wa kharaqa, dan orang yang merobek-robek. Ini kira-kira dalam hal apa ini, Pak? Meratapi kematian. Jadi orang Arab zaman dulu kalau ada orang mati nggak terima mereka, akhirnya rambutnya digundul, menunjukkan kesusahan. Kemudian pipinya ditampar-tampar sendiri. Kemudian bajunya sini tengah ini udah robek-robek. Ini tidak harus seperti ini. Apapun sikap yang menunjukkan tidak ridho terhadap takdir Allah, itu termasuk dalam hadis ini. Teriak-teriak, nangis-nangis, sama. Okay. Nangis biasa boleh, nangis teriak. Sehingga kalau ada orang nangis-nangis teriak, nah, perlu disadarkan. Okay. Ditaplek atau diberi pun mungkin setan yang masuk. Karena kalau orang sudah paham agama, mestinya tidak seperti itu. Okay.
Nah, ketika dia melakukan seperti itu, mungkin ya, pas itu setannya masuk sehingga melakukan yang tidak pantas. Nah, kata Nabi, ana bari, saya berlepas diri, saya nggak ikut saya tidak mau bersama dengan orang tersebut. Nanti kalau disiksa Allah, saya berlepas diri. 1209. Ana bariun, saya berlepas diri. Mingkul di muslim, dari setiap orang muslim, yuqimu yang tinggal baina adhuri di tengah-tengah al-musyrikin, orang-orang musyrik. La taro'a, jangan saling melihat naruhuma, api keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Maksud hadis ini, orang muslim tinggal di tengah-tengah negara kafir. Maka Rasulullah berlepas diri dari orang itu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang muslim kalau tinggal di tengah-tengah orang kafir, dia wajib melakukan hijrah. Kalau dia tidak bisa melakukan ibadah di tengah-tengah mereka. Memang biasanya begitu. Kalau kumpulan orang-orang kafir, kemudian di situ ada satu dua muslim, biasanya nggak bisa ibadah. Ibadah akan diganggu. Nah, maka orang seperti itu wajib hijrah. Tapi kalau kita tinggal di negara kafir, misalnya di Amerika dan lain-lainnya negara kafir, tapi dibiarkan ibadah, nggak ada masalah. Tidak wajib hijrah. Sunnah hijrah sunnah. Supaya tidak gabung sama orang-orang jelek. Karena gabung sama orang-orang jelek itu kadang-kadang kena jeleknya apa? Mereka berbuat maksiat, Allah kirim siksa. Nah, kita kena nanti siksa. Seperti Cianjur, mungkin Allah alam. Kalau betul itu Allah kirim gempa karena banyaknya kemurtadan. Nah, itu yang kena gempa kan semuanya. Tidak milih yang sudah murtad saja. Yang masing-masing muslim juga kena. Nah, maka kalau kumpulan kaum kafir, mereka masih mengizinkan kita ibadah, tetap sunnah untuk hijrah. Tapi kalau nggak bisa ibadah, wajib untuk hijrah. Yang dimaksud la tara'a narahuma, tidak boleh saling melihat api keduanya, maksudnya kalau kita tinggal bersama orang-orang kafir, kita pas masak, mereka lihat api kita. Mereka pas masak, kita lihat api mereka. Berarti maksudnya apa? Hidupnya bergaul atau bercampur. Itu tidak diperkenankan. Harus pindah hijrah ke negara muslim. 12:10 terakhir insyaallah. Ana saya harbun, memerangi, liman harabtum, bagi siapapun yang kalian memerangi. Wasilmun, dan damai, liman, bagi siapapun salamtum, yang kalian damai. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita perlu paham siapa yang diajak bicara oleh Nabi. Kata Syekh Albani, Nabi waktu itu mengajak bicara kepada putrinya dan cucunya. Putrinya adalah Fatimah, cucunya adalah Husain. Maka Nabi katakan, saya memerangi siapapun yang memerangi kalian, saya damai terhadap siapapun yang damai dengan kalian. Nah, maka dari sini kita ketahui bahwa orang-orang yang membunuh Sayyidina Husain, cucu Nabi SAW, itu nanti akan berhadapan dengan Nabi di akhirat. Cucu Nabi dipenggal kepalanya, Pak. Husain. Hasan, masnya Husain, matinya konon dalam sejarah disebutkan diracun. Jadi dua cucu Nabi ini ngeri semuanya. Satunya dibunuh penggal kepalanya, bahkan katanya dipisahkan antara kepala dengan badan, dikubur sendiri-sendiri. Na'udzubillah, cucu Nabi ini. Kemudian satunya lagi apa? Diracun sampai. Nah, maka kata Nabi, saya akan memerangi siapapun yang memerangi kalian. Nah, hadis ini kemudian dipakai senjata oleh orang-orang Syiah yang sesat untuk mengatakan bahwa Rasulullah memerangi Abu Bakar, memerangi Umar, memerangi Utsman. Kalau Utsman saya nggak ngerti ya, tapi Abu Bakar, Umar itu sering mereka apa? Mereka ejek-ejek kan. Kenapa? Karena mereka anggap bahwa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu merampas warisannya Fatimah. Rasulullah wafat, Fatimah datang kepada Abu Bakar. "Hai Abu Bakar, kamu jadi khalifah. Warisan Nabi berikan kepada saya." Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Rasulullah bersabda, Nabi itu kalau mati tidak diwarisi. Maka saya tidak berani menyerahkan harta Nabi kepada engkau. Tidak berani saya. Ini menyelisih sabda Nabi SAW. Maka Fatimah bertanya, "Wahai Abu Bakar, kalau kamu mati, siapa yang mewarisi kamu?" "Ya anak-anak saya." Nah terus Rasulullah mati, kok saya nggak dapat warisan gimana? Nah dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar dengan jawaban tadi. Akhirnya Fatimah pulang. Nah, oleh orang-orang Syiah dianggap berarti ana harbun liman harabtum.
Saya Nabi memerangi siapapun yang memerangi kalian, berarti Sayyidina Abu Bakar karena memerangi Fatimah, berarti dia adalah musuh Nabi Muhammad SAW. Berarti Abu Bakar itu sudah nyempal dari ajaran Nabi. Sayyidina Umar juga sama seperti itu. Ini tafsiran yang salah, ngawur seperti ini. Rasulullah panutan. Seandainya Fatimah mengajak sesuatu tetapi melanggar ajaran Nabi, siapa yang kita dahulukan? Fatimah atau Nabi? Nabi. Karena Fatimah bukan panutan. Maka dalam kasus ini tadi, seandainya Fatimah ngotot, pokoknya harus warisan Nabi diberikan kepada saya. Ini kalau kita manut sama Fatimah, warisan dikasihkan kepada Fatimah, ini berarti kita malah mengajak perang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Karena ajaran Nabi mengatakan Nabi nggak diwarisi. Berarti perbuatan Sayyidina Abu Bakar sudah benar. Adapun Fatimah, kenapa dia tidak tahu masalah itu? Karena memang tidak semua hadis itu diketahui oleh semua sahabat. Fatimah tidak pernah mendengar hadis tersebut sehingga dia minta warisan. Tapi setelah diberitahu oleh Sayyidina Abu Bakar, dia diam, tidak minta lagi. Falam tukallimhu ba'da dzalik. Maka setelah dia mendapat hadis tadi, maka Fatimah tidak lagi ngajak bicara Abu Bakar. Maksudnya tidak minta lagi. Nah, orang-orang Syiah menafsir yang lain. Tidak mengajak bicara maksudnya ngambek sehingga sampai mati tidak pernah mau ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Nah, itu ngawur kayak begitu. Tafsiran yang salah. Lam tukallimhu, maksudnya Fatimah tidak lagi minta warisan. Kenapa? Sudah paham hadisnya. Maka kesimpulannya, hadis ini sama sekali tidak menunjukkan kejelekan Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Bahkan Sayyidina Abu Bakar dan Umar adalah sahabat Nabi yang paling mulia, dengan bukti banyak sabda-sabda Nabi yang memuji mereka berdua, dan bahkan kuburan Nabi disandingi dengan Sayyidina Abu Bakar dan kalau Abu Bakar Umar itu di mata Allah tidak diridhoi, tidak mungkin Allah izinkan kuburan mereka bersanding tiga, itu nggak mungkin. Ini ditakdirkan kuburan ini bersanding tiga, pasti menunjukkan apa? Ridhonya Allah kepada mereka semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun orang-orang sesat, kita tinggalkan kesesatan mereka. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.